Aduh, sandalnya Mbak Jar licin guys, mau jatuh. Aduh, Mbak nggo apa iki? Sandalnya dilepas wae lah. Ribet. Lo nyune habis hujan. Aduh, awas Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbak Jar. Saat ini Mbak Jar sudah pulang jualan ya, dan ketika bapak tadi dapat burunan mengangkut bataku ya, dan Mbak Jar merasa kasihan banget karena selama kurang lebih 7 tahun ke belakang ini bapak kan udah nggak pernah lagi kerja berat ya, tapi ini tadi ada job, ada yang nyuruh gitu dan disanggupin oleh bapak karena ya saat ini Mbak Jar emang butuh dana besar ya, dan alhamdulillah dikirim Allah rezeki ya, walaupun kerjaannya cukup berat, dan Mbak Jar berinisiatif mau membantu walaupun bapak nggak minta tolong ya, dan insya Allah kuat karena Mbak Jar dulu juga pernah bekerja keras waktu masih muda dulu ya, dan saat ini Mbak Jar sudah menyiapkan bekal teh manis sama ubi atau singkong rebus. Ini singkong rebusnya dan ini teh siap dibawa oleh Mbak Jar untuk oleh-oleh buat bapak ya. Kita berangkat. Mbak Jar udah sampai di lokasi ya, dan itu malah sudah ditambahin lagi segitu banyak ya, padahal kemarin aja belum selesai loh. Ini batako yang diangkut bapak sama Mbak Jar kemarin belum selesai, ini sudah ditambah lagi segini banyak ya Allah. Sebenarnya kemarin itu sudah ngangkut ya yang batako gede ini, dan tinggal sedikit ini yang di sebelah kanan. Namun hari ini datang lagi batako yang pipih ini ya, dan alhamdulillah datang lagi rezeki walaupun capek tak apa ya. Saya mau bantu bapak dan kuat ya, padahal capek loh, udah habis jualan tadi. Ini aktivitas Mbak Jar yang kemarin, pulang jualan langsung nyusul bapak kemari ya, karena Mbak Jar tuh sadar banget bapak sekarang tuh nggak kayak bapak yang dulu. Sekarang tuh gampang capek, tenaganya udah habis terkuras waktu muda dulu ya, dan ini Mbak Jar berusaha bantuin karena nggak tega lihat bapak kecapean sendirian. Padahal sebenarnya Mbak Jar juga sudah capek, habis pulang jualan tadi belum sempat makan langsung nyusul ke sini pemirsa. Walaupun tenaga Mbak Jar juga nggak sekuat dulu, harus hati-hati dan pelan-pelan karena ini sebuahnya itu berat banget. Kurang lebih menurut Mbak Jar ada sih 25-30 kilograman. Ini Mbak Jar cuma ngambil beberapa dan dicoba ya. Kalau nanti misalnya agak ringan ditambah lagi yang kedua. Sementara Mbak Jar ngangkut batako pakai gerobak atau angkong, bapak yang nyusun di sana ya. Nyusun ditumpuk agar rapi. Semangat ya. Jalan setapak ini becek sekali pemirsa karena tiap malam di sini itu hujan turun. Jadi harus hati-hati dan licin. Apalagi Mbak Jar pakai sendal jepit. Kalau cuma bekerja seperti ini sih Mbak Jar nggak ada masalah ya, karena Mbak Jar sudah terbiasa dulu merantau di Sumatera, juga nyangkul, juga pernah ngarit atau mencari rumput, pernah juga kerja di perkebunan tebu, pokoknya segala macam pekerjaan yang berat-berat Mbak Jar pernah lakukan deh. Jadi buat motivasi para perempuan ya, mungkin di luar sana banyak perempuan yang nasibnya kurang beruntung, misalnya ada kesulitan ekonomi atau suami kita lagi di PHK atau nggak ada kerjaan, nggak ada salahnya kita membantu ya semampu kita. Apalagi kalau misalnya demi biaya anak sekolah, pokoknya yang namanya orang tua apapun pasti rela dilakukan deh. Itu kalau menurut Mbak Jar, nggak tahu ya kalau orang tua yang lain. Jadi sebagai wanita atau sebagai perempuan, kita tuh nggak usah melihat ke atas ya. Mungkin kita iri atau
terbersit pikiran, enak ya andai jadi wanita yang tiap hari bisa shopping, seminggu sekali bisa pergi ke salon merawat diri, beli ini beli itu cuma akan bikin kita makin sedih dan makin terpuruk ya. Jadi buat apa kita berandai-andai, toh masih banyak orang-orang yang jauh di bawah kita dan untuk makan aja kadang mereka sulit. Bukankah kebahagiaan kita sendiri yang menciptakan? Kaya belum tentu bahagia dan miskin juga nggak harus menderita. Yang penting anak-anak kita harus lebih baik dari kehidupan kita. Setiap orang tua, Mbak Jar yakin pasti berpikiran sama seperti Mbak Jar. Karena menurut Mbak Jar, kita orang tua boleh bodoh atau kurang berpendidikan, tapi anak-anak harus lebih baik dari kita. Itu sih pedoman Mbak Jar. Jadi yang bikin Mbak Jar semangat, walaupun Mbak Jar itu ada penyakit atau badan lagi capek, tapi kalau inget demi biaya atau pendidikan anak, pasti Mbak Jar semangat lagi. Setelah tadi bapak yang jamen, giliran Mbak Jar yang mengisi perut ya pemirsa. Setelah tadi habis jualan nggak sempat makan, ini satu bungkus getuk sudah cukup jadi pengejar perut ya, dan rasanya tuh nikmat banget. Mbak Jar nggak suka kelapa, kelapanya dibuang saja. Mari makan pemirsa. Makan di tempat terbuka kayak gini rasanya tuh nikmat banget. Teringat saat dulu ya, waktu masih kecil makan di pematang sawah dengan lauk seadanya, rasanya tuh seger luar biasa. Nah, setelah habis makan getuknya, Mbak Jar bersiap lanjut bantuin bapak lagi ya. Semoga pekerjaan ini cepat selesai dan kita segera mendapatkan upah ya. Itu yang bikin kita semangat bekerja. Bukan berarti kita mendewakan uang ya, tapi dengan uang kita bisa mencukupi kebutuhan kita, dan disinilah letaknya nikmat bekerja dan nikmat kesehatan yang kita punya ya. Bismillah, kembali beraktivitas lagi, semangat. Sementara Mbak Jar pakai angkong yang kecil, bapak memakai gerobak ya, biar agak cepat. Kalau misalnya Mbak Jar yang ngangkut, bapak yang nyusun, begitu. Kalau misalnya bapak yang ngangkut, Mbak Jar yang nyusun, gitu gantian. Dan ini hari kedua Mbak Jar bawain singkong ya, dan seperti biasa Mbak Jar yang pakai angkong kecil mengangkut batako yang pipih ya, untuk bahan tembok yang kemarin itu batako yang persegi buat dasaran pondasi. Baru tahu Mbak Jar kalau sekarang itu untuk bahan baku tembok berwarna putih kayak gini ya, karena tembok rumah Mbak Jar dulu adalah batu bata merah. Dan sementara Pak istirahat, jamen, makan singkong, Mbak Jar yang gantian ngangkut batakonya. Semangat, pokoknya harus tetap semangat ya, walaupun badan capek dan Mbak Jar belum istirahat sama sekali. Semoga pekerjaan ini cepat selesai ya, dan semoga saja hujan gak turun. Kalau misalnya hujan sampai turun, pasti jalannya tambah licin ya. Ini saja yang di bagian tengah jalan setapak ini ada airnya dan bikin sandal Mbak Jar licin banget. Hampir beberapa kali Mbak Jar terpeleset dan terjatuh ya. Untung saja nggak sampai jomplang gerobaknya ya. Bekerja berdua sama bapak kayak gini kok malah mengingatkan memori Mbak Jar ya. 30 tahun yang lalu saat Mbak Jar membuat rumah, saat melamir temboknya itu Mbak Jar nggak ngundang tukang batu sama sekali loh pemirsa, karena bapak yang melamir dan Mbak Jar itu yang mengaduk
labur atau adonan pasirnya ya, pasir yang dicampur sama semen. Itu Mbok Jar sendiri yang diaduk pasirnya sama semen, diangkut sendiri oleh Mbok Jar dan ditukangin sendiri oleh bapak. Nah, kejadian ini terulang lagi ya setelah 30 tahun kemudian. Kini Mbok Jar sama bapak bekerja sama, saling bahu-membahu mengangkut batako sekian banyak, kira-kira 3 truk ya pemirsa. 1 truk batako persegi yang buat bahan pondasi dan 2 truk batako pipih yang buat bahan temboknya. Nah, semoga Mbok Jar tetap sehat dan fit ya, dan nggak kenapa-napa. Semoga nggak kecapean, bapak juga. Doain ya pemirsa. Ini cuaca mendadak mendung, padahal tadi panasnya terik banget. Dan Mbok Jar harus mempercepat kerja ini ya. Semoga nggak keburu hujan. Kalau hujan nggak kebayang deh jalan ini kayak apa. Ini aja udah licin banget. Ya Allah. Ya Allah. Ini mau rob sandalnya dilepas saja. Ribet banget ini pemirsa. Licin bangga opo yo, kok nggak bisa maju ini ya. Waduh. Ya Allah, udah turun aja. Mungkin juga Mbok Jar udah kecapean ya pemirsa, karena dari tadi juga belum sempat makan, cuma makan singkong ya. Dengan kerja keras kayak gini, semoga kelak anak cucu Mbok Jar menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti kepada orang tua, karena orang tua juga udah dibela-belain kerja kayak gini. Bukan berarti orang tua itu minta belas kasihan atau minta imbal balik ya, bukan. Kami sebagai orang tua itu ikhlas menjalankan ini semua sebagai tanggung jawab ya. Dan doa Mbok Jar semoga mereka kelak sukses, nggak bekerja keras kayak Mbok Jar kayak gini ya. Semoga mereka jadi orang-orang yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Biarlah orang tuanya sengsara kayak gini nggak apa-apa, yang penting mereka kelak mempunyai kehidupan yang lebih baik. Amin, Allahumma amin. Itu yang selalu Mbok Jar panjatkan dan selalu Mbok Jar mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena harapan Mbok Jar dengan memberi mereka rezeki yang berkah, yang halal, walaupun kerja berat, imbasnya nanti menjadi anak-anak atau anak cucu yang soleh-solehah. Amin. Ini adalah lokasi yang mau dibangun nanti ya, dan alhamdulillah ini sudah dapat segini banyak ya, dan tinggal sedikit lagi. Ini Mbok Jar sudah capek dan tenaganya udah sedikit sempoyongan. Ya Allah, jadi malu pemirsa. Setelah tadi bapak yang istirahat, gantian Mbok Jar ya. Tadi udah dipisahin makan oleh bapak dan ini Mbok Jar mau makan satu. Nikmatnya keringat Mbok Jar berjelebaran. Basah, beruntus guys. Nah, butiran krikernya gede-gede banget, basah malah keringat. Ini yang dimakan Mbok Jar ya, ini ya, nanti yang dipegangnya nggak usah dimakan. Nikmat banget. Yang kemarin aja belum kelar, ini nambah lagi. Kerjaan segini banyak tapi alhamdulillah. Tahu aja Gusti Allah ya, kalau Mbok Jar lagi butuh dana besar untuk kosan Mbak Tika 8,5 juta. Mungkin untuk kebanyakan orang uang 8,5 juta itu kecil ya, tapi kalau untuk Mbok Jar ya lumayan menguras keringat, tapi jalani aja prosesnya, disyukuri dengan niat ibadah ya, buat pintar anak, apalagi untuk kuliahnya di universitas yang berbasis agama Islam ya. Alhamdulillah, karena Mbok Jar sendiri kan orangnya kurang begitu pintar soal agama ya, jadi pinginnya Mbok Jar tuh anak-anak itu mendalami ilmu pendidikan sekaligus mendalami ilmu agama gitu. Alhamdulillah, ini
jadi mengangkat beban berat kayak gini biasanya ada keseleo lah, ada sakit punggung, rematik dan lain-lain. Jadi Bokjar untuk meringankan beban bapak berinisiatif untuk membantu, karena dulu waktu anak-anak Bokjar masih kecil, Bokjar tuh pure jadi ibu rumah tangga, nggak kerja apapun. Bekerja kembali itu setelah anak-anak sudah besar dan sudah mandiri. Bokjar baru bekerja atau berjualan, dulu nggak kerja sama sekali. Tapi waktu masih kecil dan masih belum menikah, dulu justru Bokjar bekerja keras karena Bokjar tuh anak yatim, anak sulung dari 3 bersaudara dan harus menanggung 2 adik yang masih kecil karena ibu menjanda dan nggak nikah lagi. Bokjar dari kecil itu jadi tulang punggung keluarga, jadi sudah terbiasa kerja keras kayak gini. Malah Bokjar curhat ya pemirsa, tapi nggak apa-apa, dapat tahu ini bisa jadi motivasi buat kita atau kaum perempuan ya. Nah, demikian tadi kegiatan Bokjar sehari-hari. Setelah jualan, Bokjar membantu bapak mengangkut bapakku, dan alhamdulillah ini tinggal sedikit dan Bokjar mau pulang, masak dulu dan pekerjaan dilanjutkan oleh bapak. Semoga lekas kelar ya, dan biar upah segera mendarat di tangan. Semoga tayangan Bokjar bermanfaat, sedikit banyak memotivasi para ibu. Seandainya di luar sana banyak kaum ibu yang mungkin lagi mengalami masa-masa sulit, pantang menyerah dan jangan putus asa. Membantu bekerja apapun, yang penting halal dan semangat ya. Asal kita sehat, apapun pasti bisa. Perempuan nggak ada masalah ya, membantu ekonomi keluarga. Silahkan like, share, dan subscribe bila tayangan Bokjar bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.